Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Putri Ayu Nabila Unipar. Nah, hari ini saya akan meresum deskripsi film yang berjudul Tareza Menpar yang dirilis pada tahun 2007. Nah, di sini film Tareza Menpar ini menceritakan tentang seorang anak yang duduk di kelas 3 SD yang bernama Ihsan. Nah, Ihsan ini dicap di sekolahnya sebagai anak yang bodoh dan anak yang nakal dikarenakan tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolahnya dengan baik. Nah, Ihsan ini tidak bisa menulis, membaca, dan menghafal huruf-huruf yang ada di pikirannya ketika melihat huruf, angka, itu huruf dan angka itu seperti menari-nari di kepalanya. Nah, dan guru Ihsan ini pun sering memberi hukuman karena nilai Ihsan itu sangat kurang. Nah, ibunya juga sudah sering memberi pelajaran atau mengulang pelajaran yang sudah diberikan oleh gurunya itu di rumah. Tapi Ihsan tetap saja melupakan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh ibu dan gurunya itu yang sudah ibu dan gurunya itu pelajari. Maksudnya diajarkan kepada Ihsan. Nah, ayah Ihsan ini adalah seseorang yang keras, memiliki watak yang keras, dan ayah Ihsan ini selalu membanding-bandingkan Ihsan dengan kakaknya. Nah, pernah di suatu hari Ihsan ini bolos dari sekolahnya dan ia berkeliling-keliling di suatu kota dan ia menemukan hal-hal yang baru. Nah, setelah itu ayahnya tersebut mengetahui bahwa Ihsan bolos pada hari itu. Nah, maka dari itu ayahnya membawa Ihsan ke sekolah asrama untuk ditaruh di sana. Nah, setelah di asrama bukannya Ihsan ini malah membaik, tapi Ihsan ini sama saja, cuma agak meredam ngono loh. Dia tuh di asrama tetap aja, maksudnya tetap gak bisa tulis, gak bisa baca. Intinya kalau dia tuh dikasih pelajaran, dia tetap kayak pelajaran itu cuma menari-menari di kepalanya Ihsan. Nah, yang ada di pikiran dia tuh cuma main-main gitu aja. Pokok intinya yang ada di pikirannya itu cuma mainan aja gitu. Dan Ihsan juga di asrama itu sangat-sangat tertekan. Nah, pernah di suatu hari ada seorang guru kesenian yang bernama Linho. Nah, semua murid-murid yang ada di kelas Ihsan itu sangat antusias dan sangat bahagia sekali dengan datangnya guru kesenian baru tersebut. Tapi beda dengan Ihsan. Nah, maka dari itu Linho ini bertanya-tanya, ada apa dengan Ihsan ini? Mengapa dia tidak seantusias teman-temannya yang lain? Mengapa dia tidak seaktif teman-temannya yang lain? Nah, maka dari itu Linho ini mencari tahu dengan bertanya-tanya kepada temannya, bertanya kepada orang tuanya, dan dia mendatangi rumah Ihsan tersebut. Nah, kemudian orang tuanya itu memberitahu bahwa Ihsan ini adalah anak yang suka belajar. Bahwa Ihsan ini adalah anak yang suka melukis, tapi dia tidak suka membaca dan menulis. Dia juga susah membedakan mana ejaan, dan misalkan D ia tulis B, kata the dia tulis dengan D, sing menjadi ring, top menjadi pot. Kesulitan membaca dan menulis ini disebut penyakit disleksia atau kesulitan belajar. Kemudian Linho memohon kepada
kepala sekolah untuk memberi waktu atau jam pelajaran tambahan kepada Ihsan 2 atau per 3 jam dalam seminggu. 2 per 3 jam per seminggu. Nah, maka dari itu Linhub ini paham bahwa Ihsan ini cuma ingin dimengerti. Ihsan ini cuma kayak ingin mengembangkan gitu imajinasinya begitu. Nah, bila di suatu ketika Ihsan ini guru kesenian ini mengajak semua murid-muridnya untuk keluar kelas, pokoknya bermain di luar kelas. Nah, si Ihsan ini tiba-tiba itu membuat perahu yang dari kayu, daun, dan segala macamnya yang ada di tempat tersebut. Dan kayak perahu gitu, terus ia taruh di air itu. Nah dari situ si Linhub ini, guru kesenian ini, takjub kepada Ihsan. Dan setelah itu dia mulai mendekati Ihsan, Nah, dari situ dia terus menerus mengajak Ihsan atau mengajari Ihsan membaca, menulis, menghitung. Nah, setelah itu, seiring berjalannya waktu, Ihsan ini mulai berubah. Ihsan sudah bisa membaca, menulis, bahkan berhitung. Dan di situ pula ayah Ihsan ini sadar setelah guru kesenian ini berbincang-bincang kepada ayah dan ibu Ihsan yang sudah mengunjungi rumahnya Ihsan ini. Nah, dan dari situ pula ayah Ihsan ini sadar bahwa Ihsan ini butuh perhatian. Tapi bukan hanya sekedar perhatian, kamu sudah makan, sudah ini. Tidak, tapi Ihsan ini perlu yang namanya kasih sayang. Meskipun hanya sekedar ucapan, "Nak, aku mencintaimu." Gitu. Nah, sekarang Ihsan ini juga sudah lebih mandiri. Bangunnya sudah lebih pagi. Memakai seragam sendiri dan juga mengikat tali sepatu sendiri. Yang awalnya Ihsan ini apa-apa selalu dibantu oleh orang tuanya, maksudnya oleh ibunya gitu. Nah, setelah itu pada suatu saat ada perlombaan melukis yang diadakan oleh guru kesenian ini, dan Ihsan datang terlambat, tetapi ia tetap mengikuti lomba tersebut dengan tenang, dan Ihsan menang pada perlombaan melukis tersebut. Semua orang bangga padanya, dan dari sini kita tuh bisa belajar bahwa anak lamban belajar tidak akan selamanya seperti itu, acuh tak acuh. Anak lamban belajar bahkan bisa melebihi teman-teman lainnya, termasuk saya sendiri. Nah, dan dari situlah ayah Ihsan ini mulai menyayangi Ihsan selayaknya ia menyayangi kakaknya si Yohan. Nah, setelah itu ayahnya ini berterima kasih kepada guru kesenian ini karena sudah membantu Ihsan seperti sekarang, membantu Ihsan dari keterpurukan menjadi Ihsan yang sangat luar biasa seperti sekarang gitu. Nah, dari yang saya amati dari film ini, yang bisa saya pelajari dari sini, kita itu tidak boleh ya kayak ngejudge orang itu, kamu tuh bodoh, kamu ini itu. Nah, itu takutnya kita atau keluarga kita juga mengalami seperti itu. Bagaimana perasaan kita gitu loh kan. Nah, dan sedikit pesan nih dari saya ya, tidak ada seorang anak dan orang tua yang mau seperti itu. Tapi kan ini semua itu udah kehendak dari Yang Maha Kuasa, kita mau bagaimana lagi. Nah ya, jadi kita itu menerima apa adanya gitu. Maksudnya ya udah, terima aja, ini kan sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa, yang mau gimana lagi.
ya kita harus tetap bersyukur gitu. Nah, dan anak lamban belajar ini tidak seterusnya akan seperti itu. Dia kalau diayomi dengan baik, diberi pelajaran dengan baik, dia bakalan berubah, bahkan melebihi kita sendiri. Sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sopan atau kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.